Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Frator Alamin. Kali ini teman-teman yang selalu diberikan kesehatan, dan kali ini kita akan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ujian nasional nanti. Kita langsung saja pada pembahasan kali ini. Yang pertama, di sini saya membuat skema terkait masalah dan solusinya. Ini adalah skema sederhana ya, yang nantinya saya akan bahas bagaimana caranya untuk mengatasi dan mengapa terjadi. Kita di sini Frator Alamin akan mengatasi masalah. Oke, kita langsung saja. Di sini teman-teman adalah bentuk diagram yang sangat sederhana. Ini adalah pokok pembahasan kali ini. Yang pertama, teman-teman di sini sudah komponen-komponen yang ada di layar teman-teman itu sesuai dengan ini, sudah lengkap dari server-server yang mau dijadikan bahan acuan nanti ketika pelaksanaan utama dimulai ujian UNBK. Yang pertama di sini adalah penyebab waiting PHD service ready. Jadi di sini teman-teman ketika mengalami seperti ini, bagaimana caranya untuk mengatasi? Yang pertama, teman-teman di sini perlu ada beberapa settingan dari adapter setting jaringan lokal belum diberi IP dengan segmen 0-nya. Kemudian waiting PHD service ready disebabkan karena salahnya pengaturan di PN untuk adapter 1. Kemudian PN tidak berhasil dijalankan. Nah, di sini adalah penyebab waitingnya PHD server ketika mengalami seperti ini. Kemudian solusinya di sini, yang pertama masukkan pengaturan network and connect server. Kemudian yang kedua, adapter net yang terhubung di LAN klik kanan properties, kembangnya seperti ini, gambar seperti ini. Kemudian properties. Kemudian yang ketiga, double klik internet protokol version 4. Kemudian nanti di setting IP seperti gambarnya yang ada di layar teman-teman, di setting IP dengan segmen 192.6.168.0. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pengenalan kedua, cek kembali pengaturan network di VirtualBox apakah sudah benar di titik yang tertuju ke arah LAN. Nah, seperti ini tampilan yang ada di monitor teman-teman. Kita diarahkan seperti ini. Cara mengatasi kedua ya, penanganan kedua di jaringan adapter 1, kemudian di adapter di breaknya kita dikasih seperti ini. Kemudian local area. Nah, seperti itu untuk penanganan kedua. Kemudian untuk ketiga, penyebab error ketika menjalankan example admin. Penyebabnya error terjadi di VirtualBox aplikasi example browsernya. Admin belum memiliki nama VirtualBox ya, ketika example admin mengalami error. Cara mengatasinya, teman-teman di sini caranya. Kemudian yang pertama, klik start virtual machine di aplikasi example admin. Kemudian di sini yang kedua, pilih PN nama yang telah dibuat. Lalu kita tombol save seperti ini gambarnya. Kemudian yang ketiga, lalu klik tombol start virtual machine-nya. Seperti itu. Kemudian caranya di sini teman-teman, penyebab error start PN
ini di Example admin. Kemudian di tombol start PN didaktif di gambar teman-teman di sini. Kemudian peringatan spesifikasi minimal PN tidak sesuai. Caranya mengatasi seperti ini. Kemudian ini caranya. Kemudian setting RAM dan prosesor PN. Kemudian yang kedua, pilih tab, lalu sesuaikan RAM PN minimal 4 GB. Kemudian yang ketiga, pilih tab prosesor, lalu sesuaikan minimal 2 core. Nah, seperti itu. Kemudian penyebab VirtualBox error. Nah, gambarnya seperti ini ya. Gambar yang ada di monitor teman-teman keluar seperti ini ya, di Canon. Kemudian bagaimana caranya untuk mengatasi? Jadi saat membuat virtual machine terdapat error cannot create. Hal tersebut terjadi karena terdapat nama yang sama yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Bagaimana caranya untuk menangani? Kita di sini penanganan yang pertama, kita membuat virtual machine baru dengan nama yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Kemudian di penyebab VirtualBox error seperti yang ada di layar teman-teman, saat membuat virtual machine terdapat error. Hal tersebut terjadi karena sudah ada virtual yang pernah dibuat sebelumnya. Caranya di sini penanganan yang pertama, klik OK, lalu Proctor berubah menghapus virtual yang sebelumnya dibuat virtual baru dengan nama yang berbeda. Kemudian penanganan yang kedua, buka aplikasi Canon ya, Canon atau CMD. Kita di sini Ctrl R, nanti teman-teman bisa mencoba dengan menggunakan administrator. Yang kedua, ketikkan perintah CMD seperti yang ada di layar. Teman-teman bisa mencoba nanti untuk mempraktikkan. Ketikkan CMD C.2 garing program file Orange VirtualBox. Lalu di sini teman-teman disamakan dengan apa yang ada di monitor teman-teman. Kemudian ketikkan perintah pbox manage X. Nah, seperti ini contohnya yang ada di bawah. Ini contohnya untuk penanganan kedua, samakan yang ada di layar teman-teman ya, disamakan. Kemudian untuk penyebab VirtualBox error terjadi ini mesin virtual dikarenakan PHD tidak dapat ditemukan atau dipindahkan, ada perubahan nama pada PHD. Nah, seperti ini. Ketika mengalami seperti ini, caranya untuk mengatasi, kita di sini penanganan yang pertama, kita sesuaikan nama PHD dengan yang sudah terpasang sebelumnya. Kemudian di sini penyebab VirtualBox error seperti yang ada di layar teman-teman, yang ada di sini ya, mengalami pilot ya. Kemudian hal ini terjadi karena driver jaringan berubah. Driver jaringan dihapus, LAN card dirubah, atau adapter network disable, sehingga setting adapter yang di dalam virtual machine ikut berubah. Caranya untuk mengatasi di sini yang pertama kita masukkan ke menu adapter setting di dalam host server. Kemudian pastikan adapter setting sudah dalam keadaan enable dan terhubung ke CLAN. Kemudian yang kedua, klik tombol setting di virtual machine. Kemudian yang ketiga, klik tab network, lalu masuk ke adapter 2 dan pilih adapter yang menuju ke CLAN, lalu klik OK.
Yang keempat, jalankan kembali virtual mesin. Kemudian ini penyebab manage ya keluar seperti ini. Kenapa terjadi? Jadi di sini saya akan memberikan penanganan terkait penyebab error saat menjalankan PN-nya. Kemudian hal ini terjadi karena file box yang ada di VirtualBox PNS hilang berubah extension dikarenakan komputer atau PC mati paksa. Nah, seperti itu. Jadi ketika mengalami seperti ini kendalanya dan bagaimana terjadi kita mengatasi masalah. Dan solusinya kita buka folder VirtualBox PNS yang ada di PC user name PC VirtualBox PNS dan nama VN yang bermasalah. Kemudian yang kedua, berubah file extension yang VBox free menjadi VBox. Bedanya sedikit ya di sini. Kemudian yang ketiga, ini adalah penanganan. Yang ketiga, ini contoh Anbika 2000 VBox free, Anbika VBox. Seperti itu. Kemudian keterangan Anbika 2020 adalah nama PN yang dibuat. Nah, seperti itu. Ini contoh dari pembuatan. Dan selanjutnya penyebab 64 bit tidak tampil ketika teman-teman ingin operasikan sistem tapi 6 bit tidak muncul atau tidak tampil. Nah, di sini caranya tidak ada pilihan untuk Windows 6 bit saat membuat virtual mesin. Nah, di sini gambarnya bagaimana caranya untuk mengatasi. Kita di sini scroll ke bawah. Yang pertama, kita pastikan menggunakan operating system 64 bit di server, dan di operating system bisa dicek melalui DX atau klik pada properties di Mi komputer. Kemudian yang kedua, mengaktifkan fitur virtual di virtualisasi, kemudian VDD, virtualisasi teknologi di BIOS server. Nah, seperti ini caranya teman-teman untuk mengatasi. Ini yang kami sudah buat untuk contoh-contoh yang bisa mengatasi masalah. Nah, seperti ini di virtualisasi teknologi. Kita di sini di layar teman-teman. Kemudian penyebab error VirtualBox terjadi error saat proses booting virtual mesin. Hal ini terjadi karena saat pembuatan virtual mesin menggunakan sistem Windows 32 bit. Nah, seperti ini ketika teman-teman menjalankan di boot manager. Caranya untuk mengatasi, klik pada yang pertama di sini close virtual mesin dengan klik tombol mesin RGB shutdown. Kemudian yang kedua, klik tombol setting pada nama PN. Kemudian yang ketiga, pada tab general ya, kolom version pilih Windows 2012 6 bit ya. Kemudian jika sudah klik OK dan jalankan kembali PN melalui example. Keterangannya di sini, keterangan jika tidak ada pilihan untuk 64 bit, peraturan BK melakukan restart komputer rotor dan masuk ke dalam sistem BIOS. Aktifkan virtual yang seperti di atas ya, untuk mengaktifkan virtualisasi ya, di VDD virtual teknologi. Kemudian ini terjadi kenapa? Penyebab tidak ada nomor IP. Ini juga menjadi kendala nanti ketika pelaksanaan. Penyebab error tersebut dikarenakan klien belum diberikan IP address. Penanganan di sini masuk ke menu
pengaturan adapter di perangkat client berikan IP client dengan segmen 192.168.0. Nah, seperti itu ketika mengalami seperti ini. Kemudian penyebab cannot load module. Ini gambarnya di admin seperti ini gambarnya. Ini adalah juga masalah. Yang pertama, aplikasi tidak tercopy dengan komplit. Kemudian aplikasi terhapus oleh virus. Nah, seperti itu caranya untuk mengatasi masalah yang ada di cannot load di sini. Yang pertama, kita penanganan menjalankan aplikasi langsung dari WinRAR/WinZip. Nah, ini disarankan. Kemudian penanganan kedua, matikan antivirus atau exclude folder aplikasi dari indeteksi virus. Nah, seperti ini gambarnya. Yang pertama virus atau di sini di manage, kemudian di edit remove, kemudian kita edit remove di exclusion. Ini penanganan. Kemudian terjadi seperti ini. Penyebab registrasi tidak berhasil. Seperti ini contohnya. Penyebabnya terjadi karena apa? Jadi operator itu butuh ketelitian. Example yang digunakan mesin versi lama, kemudian VN server belum berjalan, kemudian salah setting adapter di VN yang seharusnya beri ke NAS client, kemudian kabel bermasalah sehingga VN dan client tidak terhubung. Lakukan ping dari server VN ke IP client untuk melakukan pengecekan. Solusinya kita bermasalah yang teman-teman, ini solusinya. Kemudian penyebab internet tidak terdeteksi seperti yang ada di layar teman-teman. Penyebabnya sini internet terputus. IP dari internet menggunakan segmen yang sama dengan jaringan lokal, yaitu segmen 192.168.0. Kemudian salah melakukan pengaturan adapter di VN. Kemudian internet lokasi ujian tidak bisa mengakses laman web NBK. Nah, di sini teman-teman operator perlu ketelitian. Kemudian di penanganan, pastikan bahwa server sudah terkoneksi ke internet dengan cara ping www.nbk Kemendikbud ya melalui GMD. Jika mendapatkan pesan request timeout, silakan untuk mengecek status jaringan dan juga modem internet. Di sini penanganan yang pertama. Kemudian untuk penanganan yang kedua, pastikan jika menggunakan router tidak terdapat halaman login untuk bisa internet ya, seperti itu penanganannya. Kemudian di sini penanganan yang ketiga dari permasalahan yang ada di atas adalah ubah setting adapter 2 di VN yang tadinya NAT menjadi BRICKIT ke jaringan internet. Kemudian penanganan yang keempat di sini, jika koneksi internet tidak ada masalah, tetapi GPTN masih muncul error, tidak terhubung dengan internet, silakan telepon posko tim teknisi NBK. Nah, penanganan yang keempat. Kemudian di sini browser Anda tidak memiliki akses. Nah, seperti ini yang ada di layar teman-teman, gambar yang ada di sini. Kemudian penyebabnya di sini apa? Kemudian tidak menggunakan Examro admin. Nah, seperti itu. Kemudian caranya yang pertama, tutup lalu
buka kembali browser, kemudian cek adapter VPN, pastikan mendapatkan IP yang ada di layar teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pisahkan jika ada server lain yang berjalan berbarengan di satu jaringan lokal. Nah, seperti itu untuk penanganan. Kemudian di sini banyak yang bertanya mengapa di server kami standby kuning. Nah, seperti ini standby kuning yang ada di layar teman-teman, standby kuning. Nah, seperti ini. Bagaimana standby kuning? Penyebabnya di sini para operator sekolah memasukkan beberapa ID server di dalam satu server sehingga menyebabkan terdapat 2 atau lebih serial number yang sama. Setelah berhasil sinkronisasi, sekolah mengganti server, melakukan instalasi OS, mengganti motherboard, menjalankan Exambro admin yang berbeda versi dari sebelumnya, maka ini terjadi standby kuning. Caranya di sini penanganan. Yang pertama, kita sekolah meminta untuk unlock ID server yang ke tim provinsi. Yang kedua, permintaan unlock dari sekolah dibatasi. Kemudian perlu kehati-hatian. Kemudian di sini penyebab offline seperti ada di layar teman-teman. Ini dashboard, kemudian di sini offline, CBT-nya offline. Penyebabnya adalah server pusat sedang ditutup, waktu GMT yang tidak sesuai dengan waktu lokal. Kemudian masalahnya atau penyebabnya penulisan ID proktor salah. Nah, seperti itu penyebabnya offline. Kemudian untuk penanganan di sini menunggu sampai waktu pembukaan server pusat. Kemudian yang kedua, cek kembali waktu GMT setempat. Pastikan sudah 7, 8, 9. Kemudian yang ketiga, pastikan komputer proktor terhubung ke internet. Yang keempat, salah dalam penulisan ID server, pastikan tidak ada spasi di depan dan belakang. Itu untuk mengatasinya. Jadi di sini teman-teman banyak yang bertanya. Kemudian penyebab tidak bisa sinkron seperti ini. Maaf, Anda tidak memiliki akses sinkron. Ini terjadi kenapa? Jadi teman-teman perlu ketelitian juga. Penyebabnya di sini akses sinkronisasi sekolah ditutup dikarenakan sekolah sudah pernah melakukan sinkronisasi sampai data 9 lalu menghapus data. Hati-hati ya. Kemudian penanganan melakukan request untuk membuka akses sinkronisasi ke tim provinsi. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau sudah berhasil jangan terhapus ya. Kemudian di sini penyebab token tidak rilis. Kenapa? Status tes belum mulai. Kemudian tokennya di sini token belum dirilis. Seperti itu. Gambarnya yang ada di layar teman-teman. Penyebabnya daftar tes yang diaktifkan tidak sesuai dengan jadwal. Kemudian hanya memilih daftar tes tetapi tidak klik tombol simpan. Seperti itu penyebabnya. Kemudian di sini penanganan untuk yang pertama, cek web NBK untuk melihat jadwal daftar tes yang sesuai. Kemudian yang kedua,
pilih daftar tes sesuai dengan jadwal yang ada di web MBK. Yang ketiga, klik tombol simpan lalu oke. Kemudian yang keempat, klik tombol logout yang ada pada halaman sebelah kanan. Seperti itu untuk penanganan. Di sini untuk penanganan. Kemudian yang kelima, klik sosmed untuk login kembali. Klik menu status tes, kemudian lalu klik release token. Seperti itu. Kemudian di sini penyebab tidak dapat mengganti tes. Ini mengganti tes tidak bisa dirubah. Penyebabnya apa? Terdapat siswa yang sedang login sehingga tidak dapat mengganti daftar tes. Nah, seperti itu. Penanganan di sini yang pertama, masuk ke menu reset login di Proctor ya. Di Proctor, reset login semua siswa. Kemudian yang kedua, setelah semua siswa terreset, masuk ke menu status tes kembali. Kemudian pada kolom daftar tes, klik tombol simpan semua. Ini di Proctor. Kemudian penyebab tidak dapat upload. Nah, seperti itu gambar yang ada di layar teman-teman. Terjadi kenapa? Penyebab ini adalah Proctor melakukan pemilihan manual untuk melakukan upload. Nah, seperti itu. Ini hati-hati ya, tidak bisa upload. Caranya di sini yang pertama, sekolah memilih tombol pilih peserta, kemudian akan secara otomatis memilih seluruh siswa. Klik tombol upload. Nah, ini adalah solusi. Kemudian jadi teman-teman adalah penyebab GPT yang error seperti yang ada di layar teman-teman. Error ya, saat menjalankan GPT keluar error. Penyebabnya tidak menggunakan PHD Press. Diusahakan menggunakan PHD yang press. Kemudian yang selanjutnya, penyebab gagal melakukan proses sinkron. Kemudian PN mati tidak normal. Jadi harus hati-hati dengan alat-alat mesin yang digunakan untuk melakukan ujian nanti. Kemudian penyebabnya, solusi di sini. Klik di sini untuk merefresh. Jika masih error, lakukan langkah kedua, restart GPT admin dan tunggu 2 menit. Yang ketiga, jika cara 1 dan 2 masih error, restart PN. Kemudian yang keempat adalah klik akses GPT tool yang ada di layar ini, lalu masuk ke tab service dan klik start stop ya. Service sehingga status menjadi running, lalu restart GPT-nya seperti yang ada di layar teman-teman. Kemudian ini adalah solusi yang keempat. Yang kelima, jika cara 4 masih gagal, maka klik tab SQL Server Restart seperti ini yang ada di layar teman-teman. Kemudian klik start SQL-nya sehingga status menjadi running, lalu restart GPT-nya. Jika cara 1, 2, dan 4 sampai 5 masih error, maka harus ganti PHD yang lebih baru. Ini adalah solusi. Kemudian akun belum memiliki akses seperti yang ada di layar teman-teman. Ini akun belum memiliki akses. Penyebabnya apa? Sekolah memasukkan ID Proctor dan password tidak sesuai dengan jadwal pelaksana. Ini untuk penanganan seperti ini kita diusahakan ya, diusahakan. Jika sudah sesuai dengan jadwal pelaksanaan tetapi belum bisa login, silakan menghubungi tim provinsi untuk diaktifkan ID Proctor tersebut. Jadi hati-hati ya. Kemudian
di tombol rilis token test GPT Proctor tidak muncul. Nah, seperti ini yang ada di layar teman-teman. Token test tidak muncul, ini tidak muncul. Penyebabnya apa? Sekolah memilih daftar tes tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Kemudian untuk penanganan, jika sudah sesuai dengan jadwal pelaksanaan tetapi belum muncul tombol rilis token, silakan menghubungi tim profesi ya untuk diaktifkan kembali. Ini penanganan. Kemudian yang terakhir dari teman-teman, untuk operator admin jangan lupa untuk melakukan dukungan terhadap channel operator admin dengan tombol subscribe-nya, dan apabila ada kata-kata yang kurang atau salah dari penjelasan saya sebagai operator yang kurang belajar, maka saya sebagai operator minta maaf atas segala apa yang saya sudah siapkan atau saya jelaskan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.